Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliansyah, biasa dipanggil Juli. Saya prodi PTI, ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu makalah tentang pendidikan SMP sederajat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tidak lupa pula saya sampaikan serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terangnya seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Langsung saja, saya akan membahas makalah saya yang berjudul Pendidikan SMP Sederajat. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. SMP Sekolah Menengah Pertama merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP memberikan penekanan peletakan fondasi dalam menyiapkan generasi agar menjadi manusia yang mampu menghadapi syarat yang semakin berat menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 tentang Pendidikan Dasar. Disebutkan bahwa pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar dan SMP Sekolah Menengah Pertama Sederajat. Jika suatu bangsa menginginkan kemajuan di bidang pendidikan, maka harus ada upaya untuk mengembangkan potensi dan bakat dari peserta didik. Untuk mengembangkan potensi dan bakat peserta didik dilakukan melalui proses pembelajaran. Dengan proses pembelajaran yang baik dan berkualitas, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan serta bakat untuk menghadapi berbagai kemajuan dan tantangan zaman. Seiring dengan kemajuan zaman berkembang, teori-teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini dapat digunakan sebagai bekal oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan sehingga akan tercipta iklim belajar yang menyenangkan. Salah satu indikator kemajuan bangsa ditentukan sejauh mana kualitas pendidikannya. Dengan pendidikan yang berkualitas akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai keterampilan yang dibutuhkan pada zaman. Salah satu fungsinya dunia pendidikan yaitu menghasilkan output atau keluaran dalam jumlah dan mempertajam analisis. Lingkungan belajar merupakan tempat di mana terjadi proses belajar mengajar. Lingkungan belajar ini bisa berupa ruang kelas, ruang laboratorium maupun lingkungan alam di sekitar seperti halaman kebun. Dengan beragam lingkungan belajar akan mendukung kerja ilmiah yang dilakukan peserta didik sehingga dapat memunculkan keterampilan proses dalam pembelajaran. Dengan demikian siswa akan lebih mudah dalam mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal yang dipersyaratkan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini. Satu, bagaimana kontribusi fasilitas, kompetensi pengelola dan manajemen laboratorium terhadap efektivitas pembelajaran IPA di SMP. Dua, bagaimana kontribusi fasilitas terhadap efektivitas pembelajaran IPA di SMP. Bab 2, bagaimana kontribusi fasilitas komponen pengelolaan dan manajemen laboratorium terhadap efektivitas pembelajaran IPA di SMP. Efektivitas pembelajaran di sekolah merupakan salah satu indikator peningkatan
kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Efektivitas berarti dapat membawa hasil atau guna. Efektivitas berarti keberhasilan usaha. Tindakan. Efektivitas pembelajaran merupakan standar keberhasilan pembelajaran. Artinya, dalam proses pembelajaran, jika berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berarti semakin tinggi efektivitas pembelajarannya. Menurut tabel dalam performa pembelajaran, efektivitas artinya dapat membawa hasil atau berhasil guna. Efektivitas berarti keberhasilan usaha. Tindakan. Efektivitas pembelajaran merupakan suatu standar keberhasilan. Maksudnya, semakin berhasil pembelajaran tersebut mencapai tujuan yang telah ditentukan, berarti semakin tinggi efektivitas menurut tata dalam Fathur Rahman. 2. Bagaimana kontribusi fasilitas terhadap efektivitas terhadap pembelajaran IPA di SMP? Efektivitas pembelajaran yang tinggi sangat dipengaruhi oleh para guru sebagai pengelola proses belajar mengajar. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator menampilkan kondisi belajar mengajar yang menentang serta mampu mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran. Dengan siswa yang heterogen dan masing-masing mempunyai kriteria sendiri, diharapkan guru mampu mengatasi permasalahan belajar masing-masing peserta didik. Guru juga mampu menciptakan suasana yang menyenangkan selama proses pembelajaran, sehingga siswa akan menaruh perhatian dan termotivasi untuk belajar. 3. Bagaimana kontribusi fasilitas terhadap efektivitas pembelajaran IPA di SMP? Batik Sukarta, tahun pembelajaran 2015-2016. Proses pembelajaran IPA dapat dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Salah satu tempat pembelajaran IPA adalah di laboratorium. Pembelajaran IPA melalui praktik di laboratorium sangat membantu siswa 4 dalam memahami materi pembelajaran dengan melakukan praktik eksperimen di laboratorium. Diharapkan materi IPA dapat lebih dipahami karena didekatkan dengan kenyataan di kehidupan sehari-hari. Kelengkapan fasilitas pembelajaran di laboratorium akan sangat berperan dalam keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan guru dalam membimbing praktikum eksperimen. Karena pembelajaran di laboratorium mempunyai risiko lebih besar dibanding di dalam kelas maupun di alam sekitar, maka keselamatan kerja harus diperhatikan untuk menjamin keselamatan kerja dan lancarnya kegiatan belajar di laboratorium. Pengelola laboratorium akan mampu mengaktifkan peran aktif siswa dalam melakukan kegiatan eksperimen. Siswa dapat mengoptimalkan panca indera dalam proses pembelajaran. Objek eksperimen dapat dengan jelas diamati. Bab 3 atau bab penutup. Kesimpulan, pendidikan SMP merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Dengan demikian, manusia dapat mencapai kemajuan di bidang
di berbagai bidang yang pada akhirnya dapat menempatkan seseorang pada derajat yang lebih baik. Perlu diakui bahwa tidak semua manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkannya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi satu kebutuhan yang cukup penting dalam mengalami perubahan dan kemajuan di zaman modern ini. Pendidikan merupakan proses belajar yang tidak akan pernah berhenti sejak seseorang lahir di dunia ini sehingga akhir hayatnya, long life education. Pada pembelajaran sosial logi di SMA N1 Salem, SMPN 1 Salem, gurunya biasanya menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Selain itu juga, guru menggunakan metode yang membuat siswa rajin belajar, yaitu pertanyaan yang bervariasi, baik dari siswa maupun dari guru. Interaksi siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa terlihat cukup baik, karena dalam pembelajaran guru bisa memberikan arahan atau bimbingan. Tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran sosiologi tidak didasarkan pada nilai akademik saja, melainkan lebih dikhususkan pada dua hal, yaitu kecakapan sosial dan kecakapan personal siswa. Saran. Berdasarkan hasil penelitian analisis kecakapan sosial dan personal siswa kelas 9 dalam pembelajaran sosiologi di SMPN 1 Salem Kabupaten Brebes antara lain berbagai berikut. 1. Bagi pemerintah hendaknya selalu memberikan dukungan dalam menjalankan pendidikan agar menjadi anak yang terdidik dan berhasil guna di dalam kehidupannya. 2. Bagi sekolah hendaknya memberikan dukungan motivasi agar siswa dapat eksis dan mampu mengambil peluang yang positif. 3. Bagi para pengajar, khusus mengajar sosiologi, bahwa pembelajaran yang bermakna harus dinamis dan memerlukan kreativitas dari pembelajaran untuk mengembangkan. Apabila pembelajaran sosiologi tetap berpola pada strategi konvensional, maka pembelajaran sosiologi yang demikian telah diterapkan pada bidang gelap yang menyelesaikan. Empat, bagi peserta didik. Bagi peserta didik, khususnya siswa SMPN 1 Salem, untuk lebih menghargai dan menghormati para pendidik yang telah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ke depannya. Mungkin itu saja makalah yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada yang kurang. Tapi sebelum saya mengikuti materi saya ingin memberikan pertanyaan kepada sahabat-sahabat ataupun audiens. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang. Ya, silakan saudara Galang. 1. Jelaskan latar belakang masalah pendidikan Apa? Kasih besar suara sedikit. Jelaskan latar belakang masalah pendidikan sederhana. Terus ada lagi pertanyaan? Ya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kontribusi fasilitas terhadap efektivitas terhadap pembelajaran IPA di SMP. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari audiens. Yang pertama, jelaskan latar belakang masalah SMP, pendidikan SMP sederajat. Pendidikan SMP sederajat, SMP sekolah menengah pertama, merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP memberikan penekanan, peletakan fondasi dalam menyiapkan generasi agar menjadi manusia yang mampu menghadapi era yang semakin berat. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 tentang Pendidikan Dasar, disebutkan bahwa pendidikan dasar terdiri dari SD, sekolah dasar sederajat, dan SMP, sekolah menengah pertama sederajat. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor 1 tadi, saudara Galang tadi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari saudara Deden Mawati. Pertanyaannya tadi, bagaimana kontribusi fasilitas terhadap efektivitas terhadap pembelajaran IPA di SMP? Efektivitas pembelajaran yang tinggi sangat dipengaruhi oleh peran guru sebagai pengelola proses belajar mengajar. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator harus mampu mengembangkan materi pembelajaran yang menarik maupun menampilkan kondisi agar belajar mengajar yang menentang serta mampu mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuannya untuk menguasai materi pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini disesuaikan dengan apa yang diuraikan oleh Ibrahim bahwa guru dalam proses pembelajaran juga harus bersifat sebagai fasilitator yang dapat memberikan dukungan terhadap siswa. Terciptanya proses pembelajaran kondusif agar siswa mampu belajar secara aktif menuju belajar yang mandiri. Sekian itu saja yang bisa saya jawab. Apakah saudara Deden Mawati merasa puas dengan jawaban dari saya? Merasa puas. Ya, baik, terima kasih buat saudara Deden Mawati. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya menutupi dan mengakhiri diskusi kita hari ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya menutupi dengan bacaan basmalah. Bismillah. Ya, saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dari saya. Mohon dimaklumi karena kita juga manusia, mempunyai kesalahan yang sama. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila